Cerita horor nyata pendakian Gunung Sumbing bagian 3. Kemudian ojek berikutnya berjalan pelan sambil wajahnya menatap kami dengan tatapan yang serius. Lalu ojek itu berhenti di samping kami dan langsung berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, "Mas, ayo bareng saya." Kemudian aku menjawab, "Maaf Pak, kami nggak ada uang buat ngojek." Lalu tukang ojek itu membalas, "Udah, nggak usah bayar. Saya ini kasihan sama kalian." Di saat itu pun aku langsung paham apa yang dimaksud si tukang ojek. Oke, masalahnya adalah satu motor tukang ojek, sedangkan kami bertiga dengan membawa tas besar-besar. Bagaimana mungkin bisa muat dengan satu motor? Tapi si tukang ojek bersikeras sampai berkata, "Udah Mas, dicoba dulu, pasti bisa kok." Lalu ku jawab, "Gak muat Pak, saya jalan saja. Yang penting kawan saya berdua ini Bapak antar sampai ke base camp." Tapi si tukang ojek masih ngotot. Akhirnya karena malas berdebat, aku pun panggil Nuril dan bilang, "Nuril, tasmu enteng kan? Sini aku bawa. Kamu bawa tasku dan naik ojek sama Aji." Kemudian Nuril pun mengiyakan. Kemudian aku berbalik ke tukang ojek dan berkata, "Pak, saya minta tolong. Yang penting teman saya berdua ini Bapak antar sampai ke base camp. Saya jalan kaki saja nggak apa-apa." Kemudian tukang ojek pun menaruh tas mereka berdua di tengah motor dan memboncengkan kedua temanku dengan posisi Aji di tengah dan Nuril di belakang. Setelah itu tukang ojek mulai jalan dan memepetku yang sedang berjalan kaki sambil berkata, "Mas, dekat sini dulu, saya omongin." Dengan deg-degan sekaligus penasaran, aku menjawab, "Ada apa ya Pak?" Kemudian si tukang ojek itu membaca mantra menggunakan bahasa Jawa tepat di depan wajahku. Aku hanya bengong, diam, takut, bingung, lelah, semuanya campur aduk. Lalu tukang ojek itu mengusapkan tangannya ke wajahku sampai turun ke dadaku, dan itu membuatku semakin nggak bisa berkata apa-apa. Lalu si bapak tukang ojek berkata, "Ya udah Mas, jangan khawatir, kawannya akan saya antar sampai ke base camp. Pokoknya Mas jalan terus saja. Cuma saya minta satu hal." Dengan penasaran aku menjawab, "Apa Pak?" Si tukang ojek melanjutkan, "Mas jalan terus saja. Pokoknya apapun yang terjadi jangan menengok ke belakang." Kemudian tukang ojek itu pun langsung melajukan motornya menuruni pos 1, meninggalkanku dalam kabut tebal sendirian, kebingungan dan ketakutan. Kayaknya baru kali ini aku merasakan ketakutan yang sangat luar biasa hebat. Setelah mereka menghilang tertutup kabut, aku memutuskan untuk jalan terus. Ku kecilkan senter sewaktu sampai lingkaran terkecil agar hanya fokus ke sorotan lampu senterku. Saat itu tidak ada angin, hanya kabut tebal, dan sesekali lampu desa di bawah kaki gunung bisa terlihat samar-samar, yang kujadikan semangatku untuk segera sampai di base camp. Sialnya, baru berjalan beberapa menit, rambutku yang dulu sebahu seperti ada yang membelai dari belakang. Bahkan aku bercerita seperti ini saja membuatku merinding. Kejadian rambutku dibelai entah oleh siapa ini bukan cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Seolah dia bilang, "Nengok ke belakang sini dong ganteng." Bulu kuduku merinding, pikiranku kemana-mana, tubuhku kaku, mulutku bisu, yang terus gerak hanya kakiku tanpa sempat berhenti sekalipun. Banyak hal yang kubayangkan, wujud seram seperti apa yang aku lihat jika aku berani menengok belakang. Saking penasarannya, mataku sampai kulirikan ke pojok kiri dan kanan, tapi tanpa menggeser kepalaku sedikit pun. Pikirku, kalau aku mengambil resiko melanggar larangan tukang ojek tadi,
Bisa saja di posisi ini aku tidak akan selamat, dan sudah jelas kawanku aman sampai base camp.